Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kita Yesus Kristus titipkan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yaitu kita akan mengambil dari Yeremia 17. Yeremia 17 ayatnya yang pertama kita baca sampai dengan ayatnya ke-8. Yeremia 17 ayatnya yang pertama kita akan baca sampai dengan ke-8. Ya, saya sangat berharap supaya apa yang Tuhan percayakan kepada saya menyampaikan firman, cukup susah juga kita merenungkan kebenaran ini. Cukup ada harga yang kita bayar, kita sudah tidak tidur, kita berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk saya dan juga bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu. Saya hanya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi berkat. Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat bila Bapak Ibu mau benar-benar mendengar dan melakukannya. Sekali lagi, bila Bapak Ibu mau mendengar dan melakukannya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan, itu sama. Bapak Ibu datang dan pulang tidak dapat apa-apa. Dan nanti waktu pulang, Bapak Ibu akan ngomel di jalan. Malas aku, ke gereja tidak dapat apa-apa. Bagaimana bisa dapat apa-apa? Kalau Bapak Ibu tidak mau mendengar, tidak mau melakukan. Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Malas aku ke gereja, ya tidak dapat apa-apa. Bagaimana ada apa-apa? Kalau umpama kita mau mendengar firman Tuhan, hati kita belum betul-betul kita pulihkan. Ada kebencian-kebencian, bahkan mungkin kepada hamba Tuhan yang menyampaikan dia benci, mana dia bisa terima? Tidak bisa, jadi pulang itu nol. Kalau sudah pulang itu nol, lama-lama dia akan hilang. Dan dia akan hilang, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan ajak kepada Bapak Ibu untuk membaca Yeremia 17 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Sekali lagi, pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi. 3 jemaat ayat 1, 2, 3 jemaat, yakni pegunungan di padang, harta kekayaanmu dan segala barang perbendarahanmu yang akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. 4. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus, yang akan menyala untuk selama-lamanya. 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 6 jelas, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di seperti padang asin yang tidak berpenduduk. Ayo jemaat yang keras, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang sudah membaca, dia mendengar, dia simpan di dalam hati dan melakukannya. Apakah di antara jemaat Tuhan, GBI Surya Kebenaran, jemaat-jemaat yang ada pada pagi hari, atau mungkin yang saat ini melalui streaming? Ya kalau streaming tentang kalau sakit, ya apa boleh buat. Tapi streaming karena malas, tidak mau, lebih baik di rumah saja streaming, itu tidak benar. Apakah saat ini sudah membaca, kita sudah mendengar, dan kita simpan dalam hati dan kita melakukan? Tentu kalau di gereja, saya bisa kontrol Bapak Ibu. Seperti kedua anak ini, mereka duduk dengan manis, aduh indahnya. Nanti sebentar ya, guru sekolah minggu, sore nanti kasih mereka hadiah-hadiah ini, yang manis-manis ini ya. Mereka datang, kasih hadiah ya. Kemarin sudah diomong, oh ini jangan kita bawa, ini hadiah untuk anak sekolah minggu. Kasihkan manis-manis ini. Apakah sekarang juga yang ada di rumah? Sambil mendengar firman Tuhan, sambil tidur-tiduran, sambil leha-leha atau sambil makan-makan. Sebentar ada liwat di luar, tahu campur, panggil tahu campur. Tapi kalau di gereja kan tidak. Lagi duduk manis. Merenungkan kebaikan Tuhan. Sambil AC yang dingin ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini. Ada nasihat daripada Tuhan. Ada teguran daripada Tuhan. Ada pengajaran daripada Tuhan untuk kita anak-anak Tuhan. Yang ada saat ini. Untuk jemaat Surya Kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sini dituliskan. Perikop di dalam Yeremia 17. Adalah pergumulan Nabi oleh karena bangsa-bangsa yang berdosa. Pergumulan Nabi oleh bangsa-bangsa yang berdosa. Dan kita tahu dulu Nabi Yeremia itu siapa? Dia orang yang dipilih oleh Allah. Dikatakan di dalam firman Tuhan dari perut ibunya. Itu dia sudah dipilih. Dan dipakaikan sebagai apa? Sebagai nabi. Kita tahu juga di dalam Efesus 6 ayat 11. Di dalam kesatuan jemaat ada 5 jawatan yang diberikan. Apa? Ada nabi atau ada penginjil, ada guru, ada gembala, ada rasul. Ini Nabi Yeremia ini dia seorang nabi. Ya. Tuhan pakai dia. Untuk apa? Memimpin pada waktu itu bangsa Israel ini. Tapi kita melihat ada satu perikop dikatakan pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Karena apa? Pergumulan Nabi ini karena bangsa yang berdosa. Seorang pemimpin, seorang bapa, kalau melihat anak-anaknya hidup di luar daripada Tuhan, hidup di dalam dosa, pasti susah. Betul kan? Pasti susah. Sekali lagi seorang tua kalau melihat anaknya hidup di dalam dosa, keluar dari jalannya Tuhan, hidup tidak benar, narkoba, bunuh-bunuhan, balap-balapan dan lain-lain, pasti menyusahkan orang tua, hanya datang minta uang sama orang tua, pasti orang tua itu susah. Pasti. Sebelum saya masuk lebih lanjut, dulu saya pernah datang ke rumah jemaat. Pada waktu saya datang, saya berbicara. Tiba-tiba orang tua ini punya anak laki. Dia datang. Dia sudah tidak peduli lagi hamba Tuhan ada di situ. Dia hanya mau, Ma minta uang. Minta uang Ma, ayo Ma, minta uang Pak, minta uang. Jadi mamanya ini susah. Nah, mama punya uang hanya sedikit. Dah mau tahu, minta. Mama punya uang hanya ini. Ini pendeta datang, mama mau beli bakmi, kasih makan sama pendeta. Saya juga tidak tahu. Saya mau minta, tapi anaknya tidak mau, minta uang Pak, minta uang. Ya sudah diambil, semua yang ada di situ dikasih. Dan pada waktu dia pergi, apa yang dikatakan mamanya? Susah ya,
anak-anak seperti ini. Susah ya. Karena apa? Pada waktu itu mereka tidak mengenal Yesus. Jadi anak-anaknya mereka tidak bawa kepada Yesus. Dididik kepada Yesus. Jadi dikatakan pergumulan dari seorang nabi kepada anak-anaknya yang berdosa. Pergumulan dari orang-orang tua daripada anak-anak yang berdosa. Kalau di dalam terjemahan sehari-hari kita melihat dosa dan hukuman atas Yehuda. Maka itu pagi hari ini kita boleh merenungkan. Kenapa kok orang-orang ini mereka hidup di dalam dosa? Sekali lagi, kenapa orang-orang ini hidup di dalam dosa? Coba kita renungkan. Bangsa Israel pada waktu itu, mereka adalah orang-orang yang keras kepala. Mereka tegar tengkuk. Tidak bisa dinasihati, tidak bisa dibilangin. Bahkan mereka sudah tinggal ikut Tuhan. Sudah dibawa oleh Musa keluar dari Mesir. Sudah berarti sudah ikut Tuhan. Sudah mau datang pergi ke susu dan madu yang dijanjikan oleh Bapa di surga. Tapi memang karena kekerasan hati, attitude-nya tidak bagus, akhlaknya jelek, mereka hidup di dalam pemberontakan. Sekali lagi, mereka hidup di dalam pemberontakan, hidup di dalam dosa. Akhirnya, mereka mati di padang gurun. Kita tahu itu cerita semua. Siapa yang bisa melewati seperti itu? Hanya satu, Yosua dan Kaleb. Karena mereka adalah dengar-dengaran. Nah pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melihat bangsa Israel ini. Mereka karena hidup di dalam dosa. Mereka tidak mau disadarkan. Mereka diizinkan ada di dalam pembuangan. Mereka dibuang. Karena apa? Mereka tidak mau dengar-dengaran. Sudah tidak mau bertobat. Tidak mau sadar. Mereka dibuang. Gak enak loh. Orang kalau ada di dalam pembuangan. Selama 70 tahun mereka ada di dalam pembuangan. Karena apa? Karena keras kepala. Karena gontok-gontokan. Karena tidak mau sadar. Karena tidak mau berubah. Dibuang. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan tentu dia diomongi, dinasihati, ditegur. Tapi kalau orang yang sudah tidak bisa diomongi, rasanya sudah tidak bohong, tidak bisa, ya dibiarkan. Dan dia dijadikan seperti apa? Anak-anak gampang. Nah pagi hari ini, sejenak kita boleh merenungkan. Kita ini orang yang dikasihi Tuhan atau orang yang keras dan dia menjadi anak-anak gampang. Kita boleh merenungkan. Tidak ada manusia bisa merubahkan kita. Tidak ada. Tidak ada manusia bisa merubah. Yang bisa merubah adalah hanya satu, Tuhan kita Yesus Kristus melalui firman Tuhan ini. Yang bisa merubah kita. Yang bisa merubah kita. Nah pagi hari ini kita merenungkan kenapa mereka ada di dalam pembuangan. Karena dosa dalam hidup mereka ini. Ya, sehingga Tuhan izinkan mereka ada di dalam pembuangan selama 70 tahun. Saya sebagai gembala hanya bisa menyampaikan firman Tuhan, menasihati, menegur, mengajar kepada jemaat-jemaat Tuhan. Agar supaya jemaat jangan sampai diizinkan Tuhan dibuang, diabaikan begitu saja. Jangan sampai. Terus dari mimbar saya menyampaikan apa yang Tuhan pesan. Tuhan masih sayang kepada kita. Tuhan masih sayang kepada jemaat-jemaat pada waktu itu. Bangsa Israel ini. Dia memakai Nabi Yeremia untuk berbicara.
Masih sayang kepada kita. Tinggal bagaimana kita. Kadang saya saat ini baru saya merenungkan. Sekian 20 sekian tahun. Baru selama saya melayani sebagai gembala, baru saya lihat. Ya memang ya, manusia itu aslinya dari dosa. Asli dari kedagingan. Ya, untuk supaya merubahkan mereka dari kedagingan, dari dosa pergi kepada kebenaran, pergi dalam terang. Itu hanya satu melalui firman Tuhan. Bila mana mereka mau. Sekali lagi, bila mana mereka mau. Kadang orang melihat, kamu lihat anak ini ya. Kok sifatnya kok seperti ini ya. Susah ya. Padahal mereka sudah melayani Tuhan. Mereka sudah berbuat semua yang baik. Mereka setia di dalam gereja. Tapi kenapa kok tidak mau berubah ya? Karena kekerasan hati. Orang tanya, kok kayak siapa ini anaknya? Oh ini kayak bapaknya. Sifatnya kayak bapaknya, keras dan tidak bisa diomongi. Oh kayak siapa? Oh ini kayak mamanya. Sifat watak karakternya seperti mamanya. Susah untuk dirubah. Barusan saya berbicara, kamu lihat orang ini. Sifatnya kayak papanya. Seperti papanya, susah untuk berubah. Hanya bisa satu. Kita mau bisa berbuat apa? Kita hanya bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong rubahkan mereka. Tolong mereka. Sebab kalau mereka tidak mau berubah, Tuhan akan izinkan mereka masuk di dalam pembuangan. Tuhan sudah tidak pakai hidup mereka. Dan Tuhan tidak akan memberkati mereka di dalam segala segi hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ingat dulu kakak saya Pak Subianto berkata, kamu lihat itu, pohon kelapa. Duduk saya dengan dia di bawah pohon kelapa. Kamu lihat itu pohon kelapa. Dia tumbuh itu pohon kelapa. Tidak ada yang lurus bagus. Mesti miring kiri, miring kanan, miring kiri. Bisa kelapa itu dia bisa lurus. Bila mana engkau ambil tali, kau tarik sama dia. Kau kencang sama dia. Ya, dia akan lurus. Tapi kalau tali itu kau potong kembali, lepas dia kembali lagi. Jadi artinya apa? Percaya saya. Kalau kau masih pegang Tuhan Yesus, kau akan lurus terus. Tapi kalau kau tidak akan pegang Tuhan Yesus dan terlepas dari tangan Tuhan, kembali lagi ke habitatnya. Saya berpikir betul juga. Kamu lihat ini pohon kelapa. Dia tumbuh itu miring kiri, miring kanan, miring kiri. Ini karakter seperti ini. Kenapa dia bisa berkata itu? Karena dia banyak baca buku Samkok. Buku Samkok itu cerita tentang Cina. Leluhur kita dulu, itu banyak juga cerita seperti itu. Yang seperti ada di dalam Alkitab. Kamu lihat itu, saya berpikir-pikir. Betul. Jadi buah itu jatuh tidak jauh daripada pohon. Kalau kamu mau, supaya engkau mendapatkan ya yang baik, kau harus cari bebet, bibit, bobot. Kau harus cari bebet, bibit, bobot. Keturunannya kau harus lihat dulu. Silsilahnya kau harus lihat dulu. Baru kau bisa dapatkan yang baik. Tapi selama 25 tahun saya melayani. Mulai dulu Devina masih kecil sekolah minggu. Mulai Kesia mulai kecil dari sekolah minggu. Mulai David kecil dari sekolah minggu. Mulai Hendri kecil dari sekolah minggu. Melalui Talia bu kecil dari sekolah minggu. Melalui Sabrina kecil dari sekolah minggu. Saya melihat. Waktu mereka masih kecil. Kita masih bisa melihat fine mereka. Tapi mereka ini sudah besar. Kita sudah mulai melihat. Manusia itu sudah kita bisa lihat. Bagaimana mereka. Ya. Tapi kalau mereka masih sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada perbedaan.
Maka itu di dalam gereja bukan kita melihat wah-wah saja, tetapi kebenaran firman Tuhan terus kita sampaikan. Biar kebenaran ini yang merubah pikiran hati mereka. Biar darah mereka yang ada waktu itu darah biru, masukkan darah Yesus di dalam hidup mereka. Mereka berubah. Ada perbedaan. Dan kalau mereka masih mau terus dijaga, dilindungi, digembalakan, mereka akan jadi orang-orang baik. Berapa saat yang lalu, saya dikirimkan satu video. Pak, tolong viralkan ini. Saya berpikir-pikir ngapain saya viral. Tapi pada waktu saya lihat video ini, anak-anak kecil, ya masih kecil, ada 3 orang. Mereka duduk di situ, mereka ditendang sama orang-orang dewasa. Tendang sampai jatuh, diinjak lagi segala semua. Saya pikir kenapa? Kenapa anak-anak kecil ini masih muda, mereka sudah hidupnya bunuh-bunuhan. Pergi minta, tidak dapat, mereka bunuh, tidak dapat membunuh. Karena apa? Mereka ini yang memang dari karakter jelek dan orang tuanya tidak bawakan kepada mereka ke dalam Tuhan. Bawalah anak-anakmu kepadaku, jangan kamu halang-halangi, karena aku mau memberkati mereka. Saya percaya pagi hari ini, ada kedua anak kita ini yang masih kecil. Biasanya sore mereka datang untuk sekolah minggu. Tapi Tuhan tahu, karena banyak jemaat yang tidak hadir. Mungkin lagi bobok, mungkin lagi jalan-jalan, mungkin hatinya lagi enak, tidak enak, mungkin sedang sakit. Tuhan bilang, daripada kursiku kosong, ku bangunkan anak-anak ini mereka datang. Karena ini juga jiwa. Kembali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nabi Yeremia susah melihat anak-anak ini, bangsa-bangsa ini hidup di dalam dosa. Orang-orang tua juga susah melihat kalau anak-anaknya tidak bertobat, hidup di dalam dosa. Oti mungkin sekarang sudah jadi bapak, 3 anak. Kalau anak dengar-dengaran, dia akan senang. Tapi kalau anaknya tidak dengar-dengaran, anaknya melawan terus, dia akan susah. Dan supaya dia tahu dia sebagai bapak, bahwa benar kalau anak-anak kita, sama saya sebagai gembala juga. Saya melihat jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada saya digembalakan. Kalau saya melihat mereka ini sudah berubah, sudah mulai keluar dari jalannya Tuhan, sudah mulai hidup dalam pemberontakan, hidup di dalam kesombongan dan lain, saya susah. Tuhan ini gimana? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang hanya bisa saya berdoa. Saya bilang, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, karena dosa daripada jemaat ini sudah tidak bisa dibilangin lagi. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Dia serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini aku tidak mampu lagi untuk menggembalakan mereka. Tidak mampu lagi untuk mendidik mereka. Karena dosa mereka yang begitu luar biasa. Tuhan bilang apa? Ya sudah. Ya, tubuhnya diserahkan ya kepada setan, tapi jiwanya jangan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, apa yang dituliskan oleh Nabi Yeremia, ya, pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Pergumulan seorang nabi karena bangsa yang berdosa. Pergumulan seorang gembala karena bangsa yang berdosa, jemaat yang berdosa. Pergumulan seorang bapa karena bangsa yang berdosa. Anak yang berdosa. Tapi kita, apa jalannya? Dan kita melihat dosa-dosa yang mereka lakukan. Di dalam ayatnya yang pertama, dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka,
dan pada tanduk mezbah mereka. Dituliskan di dalam Alkitab, dosa mereka itu sudah tertulis dengan pena besi di dalam hati mereka. Orang itu kalau mau menulis pakai pena, pakai pensil. Kalau pensil kita tulis, kalau salah kita bisa hapus dengan penghapus. Kalau pena pun begitu, kita juga bisa hapus, tapi tidak bisa bagus. Tapi ini ditulis dengan apa? Pena besi, intan. Dicoret ke dalam, sampai lubang. Kalau mau dibersihkan bagaimana caranya? Kalau kita melihat dari terjemahan sehari-hari, coba dikeluarkan. Tuhan berkata, hai bangsa Yehuda, dosamu telah terukir pada hatimu dan pada semua sudut mezbah-mezbahmu dengan pena besi yang bermata pena dari intan. Ini dosa kebuacut. Dosa sudah mendarah daging. Sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tadi saya saksikan. Seorang ibu berkata, aduh anak saya ini tidak bisa diomongi. Sudah mendarah daging. Hidupnya seperti ini saja. Bagaimana caranya untuk dia bisa berubah? Tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Karena di dalam Lukas 1 ayat 37, manusia mengatakan tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bila ia mau. Pertama maunya dulu satu. Mengaku dengan mulut Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan percaya dari lubuk hati yang terdalam. Ini dosa yang sudah terukir betul-betul. Ada berapa jemaat-jemaat Tuhan. Saya ingat dulu pada waktu saya datang kepada mereka, saya menginjil. Mereka terima. Bagus. Mengaku dengan mulut, hati. Ada satu perubahan di dalam hidup mereka. Ada. Bukan tidak ada. Ini jemaat-jemaat yang ada ini adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk saya datang menginjil mereka. Yang sudah pergi juga ada, yang saya menginjil mereka dan Tuhan izinkan saya baptis mereka ada. Saya tahu. Bapak itu tahu ini anak-anak. Pada waktu itu mereka dibawakan ada satu perubahan lain, bagus. Karena apa? Karena pada waktu itu mereka dalam keadaan terpojok. Mereka dalam keadaan susah. Mereka ada di dalam pembuangan. Mereka tidak berdaya. Justru tidak berdaya, ya terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Dan waktu mereka terima Tuhan Yesus, saya melihat ada perubahan-perubahan di dalam hidup mereka. Tapi kian hari kian besar, kian hari kian besar, kian hari kian diberkati, kian hari kian diberkati. Ada manusia ya, yang sudah ada di atas, mereka sudah berubah. Mereka mulai tinggalkan Tuhan. Kalau saya pelajari jemaat-jemaat surya kebenaran ini, bukan tidak dijawab doa-doa mereka, tidak. Kebanyakan banyak dijawab doa-doa mereka. Kebanyakan. Kalau saya renungkan kebanyakan dijawab doa-doa mereka. Cuma mereka waktu dijawab sudah tidak mau lagi. Karena sudah merasakan keberkatan. Sudah tidak mau lagi. Jadi bukan tidak dijawab, semua dijawab. Ada yang punya pergumulan. Bagaimana suami saya kok model kayak macam begini? Tuhan izinkan suaminya berubah. Ada yang punya pergumulan. Bagaimana anak istri saya begini? Tuhan izinkan berubah. Punya pergumulan. Bagaimana ekonomi saya? Tuhan berubah. Tuhan rubah semua. Tuhan rubah. Tapi kadang manusia kalau sudah dirubah sama Tuhan, itu sudah lupa. Maka itu ada pepatah bahasa Indonesia, pepatah dunia.
Ya. Kacang itu jangan lupa kulitnya. Sebab kacang itu kalau tidak ada kulit yang menutup, kacang itu tidak bisa jadi besar. Jadi jangan lupa. Tapi karena tahu. Saya tadi malam ada satu orang, dia punya pergumulan. Sampai dia nangis, dia tulis sama saya. Dia bilang, Pak, saya ini susah, Pak. Ya, saya harus bayar uang sewa rumah. Dan saya dikasih. Kalau kamu tidak bayar ini sewa rumah, minggu depan kamu keluar. Saya susah, Pak. Saya coba masuk dengan dia. Saya coba menginjil dia. Saya boleh memberitahukan tentang Tuhan kita Yesus Kristus kepada dia. Dia terima. Karena apa? Pada waktu itu dia susah. Dia susah. Karena dapat tekanan. Dia susah. Siap untuk pagi-pagi ini dia mau datang. Saya mau datang lagi, Pak. Tapi tadi malam dia kirim sama saya WA. Uang yang dia butuh itu 15 juta. Dia bilang ini saya sudah dapat. Saya sudah kirim dan waktu dia kirim kepada pemilik rumahnya. Mohon maaf Pak, saya sudah kirim ini uang, mohon maaf malam. Tapi karena sudah dapat uangnya, dia udah lupa ini Tuhan. Saya bilang sekarang kamu lupa ini Tuhan. Dia bilang saya mau pergi ke sini ada janjian dengan teman. Kan itu manusia. Oh ya, saya bilang. Saya tahu manusia itu seperti macam begitu. Saya tahu. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita belajar. Ya, jangan seperti bangsa Israel ini. Ya, mereka lupa sama Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Pada waktu mereka susah. Waktu ada di Mesir. Mereka hidup di dalam tekanan-tekanan. Kerja rodi, kerja paksa. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan Allah tolong saya. Tuhan Allah tolong saya. Tuhan panggil Musa. Bawakan mereka. Keluarkan dari susah ini. Aku sudah siap berkat susu dan madu berikan kepada mereka. Mereka sudah dibawa keluar. Tetapi di tengah-tengah itu mereka berontak lagi. Itulah manusia. Itulah manusia. Mereka berontak lagi. Sehingga apa yang diizinkan? Ada pemberontakan, ada pemberontakan. Tuhan izinkan mereka ada di dalam pembuangan. Mereka dibuang, mereka dibiarkan, mereka ada di dalam satu pembuangan. Berapa lama mereka ada di dalam satu pembuangan? 70 tahun. Kita jangan sampai Bapak Ibu ada di dalam satu pembuangan. Karena dosa-dosa kita. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dosa yang penuh dengan tinta. Yang ditulis dengan tinta daripada intan. Pena apa? Pena besi. Dan itu sudah tidak bisa lagi untuk dipulihkan. Tapi kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus sanggup untuk menolong kita. Kita baca di dalam Yeremia 17 ayatnya yang kedua. Kita melihat orang-orang yang dosanya seperti ini. Orang-orangmu beribadat kepada mesbah-mesbah dan tiang-tiang berhala yang telah didirikan untuk Dewi Asyera di setiap pohon yang rindang. Di puncak-puncak bukit. Terjemahan sehari-hari. Sekali lagi terjemahan sehari dikatakan orang-orangmu beribadat kepada mesbah-mesbah dan tiang-tiang berhala. Orang beribadah kepada Tuhan seperti pagi hari ini. Kita datang, kita cari Tuhan. Kau cari, engkau akan ketemu. Kau ketuk akan dibuka. Kau minta akan diberikan. Tapi ini orang datang kepada siapa? Mesbah-mesbah berhala. Ada berhala-berhala kepada mereka. Sehingga mereka sudah tidak mau lagi untuk beribadat kepada Tuhan. Berhalanya mereka apa? HP. Pagi-pagi cari HP. Berhala mereka apa? Jalan-jalan. Berhala mereka adalah naik gunung. Berhala kepada mereka olahraga. Berhala mereka
tinggalkan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Padahal Tuhan bilang, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Mereka datang beribadah kepada berhala-berhala. Berhala-berhala bukan seperti zaman dulu lagi kepada batu, menyembah batu dan lain-lain, tidak. Tapi berhala-berhala kepada harta yang ada di dalam dunia ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia katakan di sini, orang-orang mau beribadat kepada mesbah-mesbah dan tiang-tiang berhala yang telah didirikan untuk Dewi Asyera di setiap pohon rindang di puncak-puncak bukit. Teman saya, kalau sudah hari Minggu begini, saya tanya kepada dia, kamu ada di mana? Oh, saya lagi hes. Hes itu naik gunung. Naik gunung. Sampai dia punya nama sekarang saya rubah karena dia perempuan. Saya kasih nama dia Sipora. Dia anak Tuhan. Tapi jarang dia pergi gereja. Saya naik gunung. Ya, saya namakan dia Sipora. Kenapa Sipora? Musa naik ke Gunung Sinai untuk berketemu dengan Allah. Dan dia berdoa di sana 40 hari, 40 malam. Dia mendapatkan 10 perintah Allah. Loh batu ini dia dapat. Itu Musa. Istrinya Musa namanya siapa? Sipora. Saya namakan dia Sipora karena dia perempuan, dia tertawa. Dia sudah tidak beribadah lagi. Hari Minggu itu dia jalan naik. Ada lagi teman saya satu. Kamu hari Minggu ini di mana? Ya dia bilang daripada stres naik sepeda jalan-jalan. Jalan-jalan. Kamu udah ke gereja? Tidak. Jalan-jalan. Kenapa? Daripada stres. Kena stres. Jalan-jalan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dia. Karena dia masih kuat, dia naik sepeda. Pergi mana? Jalan-jalan. Kamu sudah sampai ada di mana? Saya sekarang sudah ada di Pasuruan. Saya sekarang sudah ada di Gempol. Saya sudah jalan-jalan. Naik apa? Naik sepeda. Seperti ini kita melihat. Orang kalau sudah keluar daripada jalurnya Tuhan, dia sudah tidak mau datang beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Ini kita melihat. Kita lihat akhir daripada kehidupan orang ini. Yang ketiga kita melihat, boleh kita ambil di dalam terjemahan sehari-hari. Dan di gunung-gunung di luar kota. Ya. Mereka pergi jalan-jalan kemana? Ke luar kota. Saudara Ivon berurusan ini karena liburan bekerja ya selama 2 minggu pergi luar kota. Saya hitung semua. Fon, kamu pergi luar kota minggu pertama ke Ungaran dan juga Pekalongan. Kamu pergi ke sana, bawa orang 4 sampai 5 orang selama 1 minggu. Duitnya berapa banyak, Fon? Kamu pakai. Ya. Berapa banyak, bensin berapa, tol berapa, makan berapa, penginapan. Oh penginapan tidak bayar om, karena tinggal di keluarga. Oh ya baik. Tetapi pengeluarannya juga cukup banyak. 10 juta pasti kau habis, Fon. Tertawa. Minggu depan lagi, karena masih ada 2 minggu. Mereka pergi lagi kemana? Ke Jogja dan Solo selama 1 minggu itu. Mereka pergi ke luar kota seperti firman Tuhan ini. Jalan-jalan. Wih Fon, keluar lagi uang Fon. Ya. Pergi pertama Bapak Gembala dihadiahkan. Ya puji Tuhan ya, terima kasih. Pergi kedua Bapak Gembala juga dihadiahkan, diberkati. Bukan saya bilang Bapak Ibu pergi hadiahkan Bapak Gembala, tidak. Cuma ini saya cerita. Satu malam Ibu Gembala ngomong kepada saya, ini Ivon pulang dari Jogja, ada kasih kue pia, tapi kok setengah dos, tinggal hanya seberapa dos, kok bisa? Masa Ivon mau kasih Bapak Gembala seberapa dos?
Dikasih kok setengah dos. Oh tidak, saya bilang. Pasti yang menerima itu, waktu Ivon kasih, itu yang ambil setengah dosnya dipinggirkan. Saya tanya kepada Ivon, Von, bagaimana? Betul apa kau kasih pihak itu hanya seperempat dos saja? Oh tidak om, masih sekel, penuh om. Oh puji Tuhan. Tertawa Ivon, oh ya om. Yang menerima pada waktu itu mungkin sudah makan. Kembali lagi Bapak Ibu, dia pergi ke luar kota dan saya mulai omong lagi, Von kamu pergi ke luar kota selama 1 minggu ini, pasti kamu pakai uang banyak. Ke Ungaran 10 juta, ke Solo atau Jogja 10 juta lagi pasti, berarti engkau harus buang 20 juta. Jadi anak saya Andre bilang, iya Pak, mereka ini hidup tidak ada waktu. Waktunya mereka suami istri bekerja, dan bekerja. Sampai ikut sumpun juga tidak pernah. Jarang sudah. Sampai kadang saya bilang, Ivon lagi rapat. Oh masa rapat terus ini pulangnya malam. Ya tapi ya Ivon, jadilah contoh, jadilah terang. Iya. Kembali lagi dikatakan di sini di gunung-gunung di luar kota karena semua tempat penyembahan berhala yang telah kamu dirikan di seluruh negeri karena segala dosa yang telah kamu lakukan maka aku akan membuat musuh-musuhmu mengangkut segala harta dan kekayaanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ingat kita ini ikut Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita. Jangan ngomong berkati jasmani. Rohani kita ini sudah diberkati sama Tuhan. Justru karena rohani kita ini diberkati sama Tuhan. Ulangan 28 ayatnya ke-8. Tuhan perintahkan berkat itu datang kepada kita. Berkat apa? Berkat jasmani. Mazmur 133. Ayatnya yang ketiga, Tuhan perintahkan berkat juga kepada kita. Karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi selama ini kalau kerohanian kita itu bagus, bahkan Tuhan sudah memberkati jasmani, itu dari Tuhan. Tuhan berikan kepada kita. Tapi jangan sampai Bapak Ibu, karena kita sudah keberkatan, kita tinggalkan Tuhan. Kita jauh daripada Tuhan. Tuhan bilang, aku mengambil kembali. Coba kita baca ini. Tolong dikeluarkan. Dikatakan di sini. Dan di gunung-gunung di luar kota. Karena semua tempat penyembahan berhala yang telah kamu dirikan. Di seluruh negeri. Dan karena segala dosa yang telah kamu lakukan, maka aku akan membuat musuh-musuhmu mengangkut segala harta dan kekayaanmu. Lanjut ayat 4. Kamu akan terpaksa menyerahkan tanah-tanah yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat kamu mengabdi kepada musuhmu di negeri yang sama sekali asing bagimu. Aku melakukan semua itu karena kemarahanku telah meluap seperti api yang menyala-nyala dan tak dapat dipadamkan. Tuhan akan mengambil semua apa yang ada. Yang Tuhan sudah memberkati. Saya tahu. Saya ada ini karena Tuhan. Saya tahu. Fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan kepada saya, itu semua dari Tuhan. Saya tahu. Saya tahu. Saya tahu. Saya sekarang bisa punya pengertian banyak tentang Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Rohani saya diangkat. Ajarkan saya itu lebih dekat sama Tuhan. Itu dari Tuhan. Justru karena saya melakukan itu. Tuhan siapkan semua. Tuhan siapkan. Tetapi kalau satu saat saya tinggalkan Tuhan, saya jauh daripada Tuhan, Tuhan akan izinkan Tuhan ambil semua daripadaku. Tuhan akan memakai orang-orang yang tidak mengenal Allah, musuh-musuh kita untuk mengambil semua apa yang menjadi milik kita yang Tuhan berikan. Perhatikan baik-baik ini. Saya waktu baca ini saya rema.
Berarti Tuhan ingatkan kepada saya. Tuhan ingatkan kepada saya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saat ini, ya, yang bisa hidup lebih tenang, hidup lebih baik. Pergumulan-pergumulan Bapak Ibu. Bisa, semua Tuhan sudah siapkan. Yang dulu berpikirkan tidak mungkin, kan tidak mungkin. Tetapi kalau sampai Bapak Ibu meninggalkan Tuhan, Tuhan bilang, aku akan ambil kembali semua. Pertama, justru meninggalkan Tuhan karena kerohanian kita udah mati. Kenapa kerohanian kita mati? Karena kita ada berhala-berhala. Ada keduniawian-keduniawian yang kita datang. Sehingga ini mati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita mulai tinggalkan Tuhan. Tuhan bilang aku akan mengambil. Saya tidak berbicara orang luar. Saya berbicara kepada jemaat-jemaat Tuhan. Yang ada ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semua Bapak Ibu teristimewa saya. Saya ini bisa macam begini karena Tuhan. Karena Tuhan. Bukan siapa-siapa. Karena Tuhan. Bukan manusia yang datang tolong saya, semua tidak. Semua karena Tuhan, saya bisa ada. Saya tadi pagi jalan, habis saya putar. Di luar, saya masuk. Saya sebelum bangun, turun, saya sudah ngomong kepada anak saya. Jus. Setiap pagi, 4:30 saya didik dia. Saya bilang sekali kelak engkau akan menikah dan mendapatkan suami. Dan suamimu itu engkau akan urus. Makan, minum, semua engkau akan urus seperti mamamu. Dan sekarang papa didik sama kamu. Ayo Jus. Karena saya setiap pagi dia harus turun. Turun, kadang mau bangun itu berat. Ayo bangun. Bangun, ini untuk kamu. Kemudian hari untuk kamu, ayo latih. Ya, ayo. Sudah, saya datang, dia sudah siapkan semua. Kadang kalau saya datang, dia belum siap. Dia masih ada di atas, saya hanya teriak. Jus. Saya sudah putar, saya datang. Jus. Dia teriak dari atas, iya. Turun. Karena saya tahu bangun pertama itu kan berat. Sudah ini, saya minum. Habis saya minum, saya jalan lagi. Saya jalan lagi Tuhan, karena firman Tuhan yang saya sampaikan ini, Tuhan mulai buka. Kamu lihat ini. Bukan kita omong dunia. Bisakah kamu mendapatkan seperti ini? Coba. Bisakah kamu mendapatkan seperti ini? Teman saya punya pabrik. Teman saya punya cash flow-nya begitu banyak. Teman saya itu orangnya mobil di rumah itu semua makan bistik. Tapi waktu saya video, saya viralkan sama dia. Ini tempat. Apa yang dia jawab sama saya? Gede nih ampun. Yang dia tulis itu, gedenya ampun. Padahal dia ini adalah orang yang kaya. Luar biasa dia bilang. Tapi kita mau tahu. Karena kita dapat ini dari Tuhan. Jangan sampai kita sudah dapat daripada Tuhan. Tuhan kasih kepada kita. Kita abaikan. Tuhan akan izinkan ambil kembali. Sekali lagi. Tuhan akan izinkan ambil kembali. Kalau rohani memang sudah hilang. Justru karena kita hilang jadi kita tinggalkan Tuhan. Tapi waktu kita tinggalkan Tuhan, ini harta duniawi yang dikasih. Itu kan dari Tuhan. Tuhan katakan, aku akan izinkan orang melakukan semua ini. Ambil semua ini karena Tuhan marah kepada kita. Sayang ya, yang sudah mulai hilang-hilang tidak ada di sini dengar ya. Ya, mereka tidak sadar. Saya tahu. Akan terjadi seperti itu. Bukan saya menyumpahi, tidak. Karena saya merasakan di dalam kehidupan saya.
Tuhan akan izinkan ambil semua dengan caranya Tuhan. Ada teman saya punya pabrik yang dia juga kirim ke sini. Setiap hari dia ketemu dengan saya. Dia bilang, aku susah. Karena sudah dekat dengan saya, dia mulai omong. Saya punya ini. Dia utang 100 miliar. Setiap bulan, dia harus bayar bunga 200 juta. Dia pusing. Dia bilang, Pak, dulu saya tidak begini, Pak. Saya kerja ini uang fresh money-nya kuat luar biasa. Saya diberkati. Tapi sekarang ini, Pak, ini semua sudah ada di bank. Sudah mau disita, Pak. Ayo, Pak, dia bilang. Tolong, siapa yang mau jual ini tanpa tak juali semua. Tapi saya jual semua juga tidak cukup untuk bayar ini bank. Habis. Disitulah saya mulai merenungkan. Orang kalau sudah jauh daripada Tuhan, pengawasan Tuhan sudah tidak ada, harta-harta yang diberikan itu habis. Tadi saya berbicara dengan satu anak muda. Saya bilang kepada dia, kamu saya lihat dulu dari sekolah minggu kau rajin. Tapi sekarang engkau sudah mulai tinggalkan. Satu demi satu. Pertama kau muda dulu, engkau sudah mulai tinggal dengan perlahan-lahan. Datang sudah terlambat, kadang tidak datang. Kalau dulu perjamuan kudus kau rajin, semua rajin, tapi sekarang satu persatu engkau sudah mulai tinggalkan. Doa malam kau lihat sekarang engkau sudah mulai tinggalkan. Ibadah umum yang semua kau sudah mulai tinggalkan. Kau hati-hati, saya bilang. Karena apa? Pada waktu saya dekat dengan dia, Tuhan taruh di dalam hati saya untuk menegur dia. Tapi saya bilang, mau Tuhan, saya dah mau. Saya sudah omong sudah cukup lama, mau dah mau. Tapi ada gerakan hati untuk berbicara. Saya bilang hati-hati. Ya, kamu ini sudah termasuk orang yang diseret. Berkemenangan di dalam keluargamu. Mungkin dari orang tua sempat bisa tarik kamu. Berkemenangan orang tua. Mungkin saudara-saudaramu berkemenangan menarik kamu. Berkemenangan. Tapi ingat saya bilang. Kamu tinggalkan Tuhan. Sumber air kehidupan kau tinggalkan. Tuhan akan izinkan engkau dipermalukan. Yeremia 17 ayatnya yang ke-13. Karena meninggalkan sumber air kehidupan. Tuhan akan izinkan mereka dipermalukan. Akan diambil semua. Menjadi hambanya daripada musuh-musuh ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia hanya goyang kepala. Sudah berkemenangan saya bilang. Satu sudah ditarik. Yang satu juga sudah ditarik. Semua sudah ditarik. Saya mau bisa bicara apa? Apakah pelayan-pelayan yang ada di gereja pernah menasihati kalian? Tokoh-tokoh yang ada dalam gereja pernah menasihati kalian? Saya mau bisa berbicara apa? Tolong saya bilang. Jangan sampai lebih buruk ini hidup. Kadang kita berbicara ini kalau ada orang sadar. Dia sadar, iya. Saya harus bertobat. Saya harus berbalik. Saya bilang, saya tahu kalau kamu mau berbalik itu berat. Sebab yang kamu hadapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bukan manusia. Yang kamu hadapi penghulu-penghulu udara yang ada. Saya tahu itu berat. Tapi berusaha lawan. Maka itu jangan diberikan kesempatan satu kali pun sama setan ini. Kalau kau sudah berikan kesempatan satu kali pun, akan dua kali.
Kalau sudah 2 kali akan ke 3 kali. Ketiga kali akan ke 4 kali. Sudah 4, 5 kali, 6 kali hilang. Dan kita tidak pernah merasakan lagi bahwa kita ini adalah orang yang terhilang. Karena kita sudah berikan kesempatan. Saya hanya berdoa. Saya tidak mau memaksa. Tuhan, kadang saya didakwa sama iblis. Percuma engkau sampaikan masuk kiri keluar kanan. Percuma. Ya, tapi tidak. Karena Tuhan bilang, jangan kamu bosan-bosan sampaikan. Sampaikan terus, sampaikan terus. Ini menceritakan. Karena di dalam hari-hari ini, kita tahu bahwa hari-hari ini ada begitu banyak kesusahan. Sehingga apa yang teman saya, dia bilang, Pak Herman, saya pusing. Setiap pagi setengah 6, dia sudah duduk di kolam renang. Bingung. Bagaimana cara saya harus menutup bunga bank? Bagaimana saya harus cara membayar utang-utang saya? Bagaimana orang-orang yang kejar sama saya begitu banyak? Bingung. Karena apa? Dia tinggalkan Tuhan. Maka itu Tuhan katakan, engkau melihat ada perbedaan. Orang yang sungguh-sungguh dengan tidak. Orang yang hidup di dalam kebenaran dan juga tidak. Beda, memang beda. Kalau orang yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, yang saat ini lagi betul-betul keren, yaitu orang yang memakai HP. HP setiap hari firman Tuhan disampaikan. Firman Tuhan disampaikan, diberikan kekuatan terus. Tapi kalau orang dunia yang sudah mundur, mohon maaf. Yang dia tunjukkan sama saya selamat pagi. Apa itu? Mohon maaf. Orang-orang anak-anak muda, perempuan-perempuan cantik yang tidak berbusana pakai selamat pagi. Waktu saya melihat jijik saya, risih saya. Maka itu saya bilang, itulah engkau. Kau tinggalkan Tuhan, sekarang hidupmu seperti gini. Lah asik ini dia bilang. Ini bagus dia bilang. Teruskan saya bilang. Nanti waktu engkau sudah dicancang di penjara. Kau tahu, saya akan datang menginjil engkau. Jangan begitu Bapak Pendeta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum nasi itu jadi bubur, sekarang kebenaran firman Tuhan bawakan kepada kita. Tinggal kita mau merenungkan. Kalau kau dengar hari ini suaraku, kau cepat berbalik, kau cepat bertobat. Tapi kalau kau dengar hari ini, engkau abaikan saja. Itu dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 11 ada waktunya. Chongyu itian ada waktunya engkau masuk di dalam lubang yang sudah disiapkan oleh iblis. Kita saat ini sudah tidak bisa berbicara lagi tentang berkat-berkat. Boleh berkat kita berbicara. Tetapi kita mau menerima berkat, kehidupan kita ini dulu kita harus jaga. Saya putar tadi, saya hanya merenungkan. Saya pukul dada saya, ya Tuhan, kalau bukan engkau dah mungkin. Dah mungkin saya ada hari ini. Karena saya tahu keadaan saya. ...20 sekian tahun saya melayani. Jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan saya bertemu. Saya lebih terpuruk daripada jemaat Tuhan. Saya lagi lebih terpuruk. Kalau saya ketemu jemaat-jemaat terpuruk, mereka masih punya ada tempat ngiup atau tempat atap untuk berlindung. Sedikit tidak juga masih ada sepeda motor. Sedikit tidak juga ini. Sedikit tidak juga ada satu pemasukan. Tapi kalau saya merenungkan dalam hidup saya, jurang dalam itu saya ada di dalam. Tapi karena Tuhan lakukan semua ini. Kembali lagi kita melihat. Di dalam ayatnya yang keempat dia katakan, engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu. Ya. Kita melihat terjemahan biasa.
Ayatnya yang keempat, engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Akan dengan keadaan terpaksa melepaskan semua apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, berkat sudah tidak ada. Bank sudah mau ambil, atau kita harus jual semua kita punya aset-aset. Harus, karena keadaan. Padahal Tuhan bilang, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada satu orang pun bisa datang kepada Bapa di surga tanpa melalui aku. Tapi kalau jalan itu tertutup, bagaimana Bapak Ibu? Kalau jalan itu tertutup Bapak Ibu, bagaimana? Apa boleh buat, apa yang harus dijual? Teman saya bilang, saya mau jual apa Pak? Ini sudah di bank, ini sudah di bank, ini sudah di bank, ini sudah di bank. Semua sudah di bank, sepatu pun juga di bank, baju pun juga di bank. Apa yang mau dijual lagi? Ya ini loh saya yang sudah tidak ada guna. Karena apa? Tuhan sudah tidak menyertai dia lagi. Saya pesan kepada jemaat Tuhan pagi hari ini. Saya pesan kepada jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Biar firman ini bisa hidup, kita boleh merenungkan. Saya pesan. Jangan kita mau jadi orang yang akan dibuang. Seperti bangsa Yehuda pada waktu itu. Suku Yehuda. 70 tahun mereka ada di dalam pembuangan. Karena enak. Karena apa? Karena dosa. Ingat loh, orang kalau sudah dosa. Orang yang tidak mau berubah. Orang yang tidak mau bertobat. Berkat itu udah turun loh. Berkat itu udah turun loh. Sungguh udah turun. Kepala kita di bawah, kaki di atas. Sekali lagi, kepala kita di atas, kepala di atas, kaki di bawah. Kepala di bawah, kaki di atas. Engkau tidak akan melihat. Kalau engkau tidak mau bertobat. Kalau engkau tidak mau bertobat. Tapi kalau kau mau bertobat, Tuhan bilang, marilah hai anakku. Matius 11 ayat 28. Yang letih, lesu, berbeban berat, marilah datang kepadaku. Marilah hai anakku yang letih, lesu. Kita kalau sudah susah kan letih, lesu. Waduh, berat sekali ini hidup ya. Bagaimana besok ya? Bagaimana lusa ya? Kemarin tukang ini selesai, ini relief. Ya, kemarin tukang ini selesai, ini relief. Sudah selesai. Dan hari ini dia harus kerja lagi, yang baru lagi. Tuhan Yesus di Getsemani. Dan ada perjamuan kudus. Yang satu orang minta 29 juta. Untuk ongkos 2 plong saja. Tapi ini satu, saya sudah berbicara. Dan hari ini dia kerja, dia bisa potong cukup banyak. Ya. Kemarin waktu kita selesaikan, Bapak Ibu berpikir, itu uang dia ini. Saya hanya minta saja sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mau macam-macam. Saya hanya serahkan sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan siapkan semua. Tuhan siapkan semua. Ya, benar. Tuhan siapkan. Ya tentu ada yang Tuhan taruh kepada saya. Ya, kau hubungi ini. Kalau ini, nanti atur dari sini. Betul. Tapi itu saya minta sama Tuhan. Tuhan kasih dengan hati yang senang. Saya lakukan. Sesudah selesai, itu selesai juga. Kita bayar. Kita berdoa. Hari ini sebentar dia datang. Dia mulai kerja. Kalau tidak dia bilang besok. Mulai kerja. Secara manusia. Dasar apa kita bisa kasih kerja ini dengan uang yang begitu baik besar?
Tapi karena kita berharap sama Tuhan dan ini adalah pekerjaannya Tuhan, dia bisa jalan semua dengan baik. Siapa yang kita mau harapkan? Manusia siapa yang kita mau harapkan zaman sekarang? Tidak ada yang bisa kita harapkan. Hanya satu, Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya satu yang kita bisa berharap, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena bunyi hanya satu, Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ini kesaksian baik sekali. Ada seorang bapak. Dia ini cinta Tuhan. Dia berusaha di dalam Tuhan. Dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Semua pekerjaan-pekerjaan yang ada dia harapkan kepada Tuhan. Dan bapak ini mempunyai anak 4. Yang sulung. Yang kedua, ketiga, keempat paling bungsu. Jadi bapak ini dia senantiasa kasih kepada anak-anaknya supaya hidup takut akan Tuhan. Itu yang diajarkan. Kamu harus hidup takut akan Tuhan. Tidak boleh, tidak harus jadi bapaknya jadi contoh dan lain-lain. Jadi dari ada 4 anak ini. Yang sulung ini ikut papa punya pembicaraan. Dia cinta Tuhan. Dia sungguh-sungguh taat, setia, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Tidak mau dengar. Marah-marah, lawan sama papa dan lain-lain segala semua. Sehingga papa ini tahu. Dari keempat anak saya. Yang satu ini, yang sulung ini baik. Yang 2, 3, 4 bepo. Jadi tidak selamanya di dalam satu keluarga semua jelek. Pasti ada di antaranya yang baik. Dan pada waktu itu, yang bapak ini pikir, ini saya sebentar akan mati atau saya akan meninggal. Ini kalau saya meninggal mereka pasti berkelahi. Mereka pasti rampas-rampasan. Mereka pasti bermusuhan. Jadi bapaknya dengan kebijaksanaan dia tahu dia akan meninggal. Dia bikin satu surat wasiat dan diketahui oleh mamanya. Dia bikin satu surat wasiat. Dia bilang kalau saya meninggal, tentu yang masih berkuasa kan mama. Ya. Tetapi kasih yang kedua, yang tidak takut sama Tuhan. Kasih mereka 33%. Yang ketiga, kau bagikan juga dari harta saya, banyak hartanya. 33% juga. Yang keempat, kau kasih 33%. Berarti sudah berapa? 99%. Pertama 33%. Kedua 33%. Yang terakhir 33%. Semua 99%. Yang sulung yang takut sama Tuhan dikasihkan 1% saja. Karena adil. Pada waktu itu papanya sudah meninggal. Mereka sudah atur penguburan. Semua sudah bagus. Mamanya ngomong. Papamu ada simpan wasiat untuk kalian semua. Wasiat ini sekarang ada di notaris. Sudahlah mereka pergi. Mereka pergi sampai di notaris. Ya. Sampai di notaris berbicara. Apa yang terjadi? Notaris buka. Wah, ini ada perintah daripada papamu. Saudara-saudara yang lain berpikir ini pasti yang sulung yang dapat. Sekali lagi, saudara-saudara berkata ini pasti yang sulung yang dapat banyak karena dia takut Tuhan. Dia pasti cinta Tuhan. Pasti dia yang dapat. Mereka lihat. Yang kakak, yang adik-adiknya sudah. No hope. Kita ini berandal sama papa. Pasti papa tidak kasih apa-apa. Paling papa kasih berapa. Pada waktu itu notaris buka, notaris bicara.
Notaris bicara, ini wasiat daripada orang tuamu. Mana yang sulung? Kamu diberikan. Pertama dia ngomong dulu. Kamu yang nomor 2, dia tidak ngomong yang sulung. Tadi saya sudah kacung, keperucut dulu buka. Tapi yang nomor 2 ini, kamu dikasih sama papamu 33%. Wah, yang nomor 2 ini lihat, senang. Dapat 33% harta daripada papanya begitu banyak. Yang ketiga, juga mana engkau? Kau dapat daripada papamu 33%. Yang keempat, mana? Kau juga dapat daripada papamu 33%. Kedua, ketiga, keempat sambil melihat, sambil tertawa. Senang kan? Mendapatkan berkat ini. Tetapi yang sulung ini, yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran sama Tuhan. Dia bilang, kau hanya dapat 1%. Mereka lihat dia biasa saja. Karena dia cinta Tuhan, dia biasa saja. Singkat cerita, mereka satu sama lain nyapa, wah senang. Karena papanya tahu kalau saya tidak berikan sama mereka, mereka pasti berkelahi bunuh-bunuhan. Tapi bapaknya kasih. 3 orang ini yang tidak cinta Tuhan dikasih 33%. Jadi total 3 orang 99%. Yang satu ini dapat 1%. Apa yang cerita Bapak Ibu? Pulanglah mereka dari notaris. Satu sama lain masuk ke kamar. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Saya mendapatkan sekian persen. Saya mendapatkan sekian persen. Mama datang kepada si sulung. Kok kamu dapat 1%. Kamu susah ya kok. Dan koko ini ngomong, tidak ma, aku udah susah. Aku udah susah ma. Kalau kok bisa kamu udah susah? Oh tidak, kamu susah ya kok. Dapat 1%. Iya ma, saya susah. Oh, kasihan kamu. Kamu susah apa? Saya hanya susah 1. Papa sudah meninggal. Itu yang saya susah. Loh bukan karena kau dapat 1%, tidak. Karena papa sudah meninggal. Saya kenal Tuhan. Itu karena papa. Jadi saya susah, papa sudah meninggal. Saya susah karena Tuhan Yesus. Jadi ini 3 yang saya susah. Papa sudah meninggal. Tuhan Yesus. Jadi kau tidak susah dengan 1%, tidak. Loh kenapa? Saya sudah omong sama papa, dia bilang. Karena papa pada waktu itu juga tanya kepada saya. Bagaimana kok? Kalau papa meninggal, papa kasih sama jangan pak. Papa kasih adik-adik ini. Ya, kasihkan adik-adik ini. Semua bagikan rata mereka 3. Sebab kalau seumpama papa tidak kasih mereka 3-3, mereka akan bunuh-bunuhan. Ya. Kalau koko bagaimana? Sudah pak, papa kan ajarkan saya. Saya dapat 1 saja tidak apa-apa. Saya dapat 1. Saya bersama dengan Tuhan. Saya akan melakukan perkara yang besar. Bapaknya menangis. Mamanya yang belum dengar cerita ini, rasanya juga senang. Aduh, anak saya macam begini. Tidak apa-apa 1 saja. Di situ waktu saya dengar, saya ketemplak. Saya. Waduh Tuhan. Ini bagus sekali ceritanya ini. Ya, saya ketemplak. Karena apa? Ini kesaksian ini hidup di dalam kehidupan saya. Saya punya saudara 7. 3 perempuan menikah sama orang tua hanya dikeluarkan dengan kover merah. Dikeluarkan dengan pot merah, dikeluarkan dengan uang yang ada. Karena anak perempuan tidak terhitung. Ada 4 anak laki. Anak laki dibagi ini, bukan sama orang tua saya. Sama saudara-saudara saya, mereka udah ambil semua. Saya ini Saya ini tidak ada apa-apa. Saya tidak dapat apa-apa. Oleh kemurahan Tuhan. Tapi dengan saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya jalan bersama dengan Tuhan. Dan sampai hari ini, hidup saya dengan ketiga kakak saya jauh berbeda.
dalam segala segi. Saya tidak dapat apa-apa. Ini khotbah ini viral. Saya tidak dapat apa-apa. Tetapi mereka yang ambil semua. Tetapi sampai saat ini hidup saya jauh lebih indah daripada mereka. Anak-anak saya jauh lebih indah daripada anak-anak mereka. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan kita lihat harta yang ada di dunia. Jangan kita lihat manusia. Kita lihat itu Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sore nanti ada lanjutan. Tentang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari, boleh kita merenungkan. Ya, jangan kita mau keluar dari jalannya Tuhan. Sehingga kita masuk di dalam pembuangan-pembuangan. Boleh dipastikan, dan ini firman Tuhan yang mengatakan. Di dalam Yeremia 17 ayat 13 tolong dikeluarkan. Yeremia 17 ayatnya yang ke-13. Ya, pengharapan Israel adalah Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Pegang baik-baik. Ada di antara jemaat-jemaat yang sudah meninggalkan Tuhan. Tugas-tugasnya sudah ditinggalkan. Mereka lebih dahulukan ke dalam dunia. Dan Tuhan katakan meninggalkan Tuhan akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yaitu Tuhan. Ya, banyak sekarang akhir zaman ini. Orang sudah tidak pedulikan Tuhan lagi. Dosa akhir zaman 2 Timotius 3 ayat 1. Dosa akhir zaman ini orang sudah tidak pedulikan lagi. Sudah tidak mau. Ya, tinggalkan semua. Merasakan sudah tidak perlu lagi. Anggap itu seperti biasa. Bapak Ibu, ingat kemarin dulu itu juga adalah tanda-tanda. Ya, di Bali tidak ada ujung pokok. Banjir bandang datang hancurkan semua. Ya, banyak yang meninggal. Dan juga di daerah Semeru sana kita melihat Gunung Semeru. Tiba-tiba Lumajang itu banjir bandang habis-habisan semua. Rumah-rumah orang habis semua. Itu tanda. Kita melihat lagi di Bantul sana. Tiba-tiba gempa begitu besar. Itu bertanda. Kita melihat kekacauan, kericuan, perampokan yang ada di Jerman Barat sana. Kok Jerman dibicarakan? Seluruh dunia sekarang sudah mulai bergelembung. Terus ya. Perampokan, tembak-menembak, bunuh-membunuh dan lain-lain. Dan kita melihat sekarang anak-anak banyak yang sudah keluar dari Tuhan. Mereka jadi berandal-berandal. Saya hanya bisa berdoa. Maka itu firman Tuhan bilang, berjaga-jagalah. Kalau saya tidak salah ada jemaat kirim kepada saya. Akan terjadi di Surabaya, tetapi di luar sana sudah. Uang itu sudah tidak lagi berguna, semua pakai chip. Mau beli barang, semua sudah uang sudah tidak lagi. Itu tanda di Wahyu sudah tergenapi. Jadi ini waktu, kita tidak tahu. Kadang saya waktu mau tidur malam, saya bilang Tuhan, kalau kau kirim gempa ini gimana Tuhan? Kita jatuh mati ini Tuhan. Cor beton di atas kayak begini. Apalagi bangunan kita rodok miring, bukan tulang yang miring. Tuhan, tolong Tuhan. Jaga kita Tuhan. Jangan sampai kita mati binasa. Kalau kau kirim gempa 6, langsung keprak jatuh turun semua kita ketendes mati. Baik kalau kita sampai di atas ada nama. Kalau nama tidak ada, mau jadi apa? Mari, dunia sudah tidak benar. Sekarang musim panas kok musim hujan lagi yang turun. Hujan terus di mana-mana, hujan terus di mana-mana. Biar ini firman Tuhan. Ya, mengingatkan kita. Mengingatkan kita. Jangan kita bikin main-main sama Tuhan.
Apalagi orang-orang tua yang sudah ujung-ujungnya dekat dengan Tuhan. Pertahankan. Jangan orang sudah ujung-ujung dekat sama Tuhan, kita tambah lari. Habis itu selesai sudah dipanggil Tuhan, baru panggil pendeta. Nyanyi, marilah pulang, pulang ke surga. No, tidak. Gembala tahu bagaimana orang yang sungguh-sungguh dan tidak. Pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak menghakimi, tetapi kita tahu orang yang firman Tuhan bilang, orang yang sudah jauh daripada Tuhan lain. Orang yang sudah menyimpang itu lain. Saya rasa sekian. Saya minta pemusik singar. Ayo kita akhiri. Sore nanti kita datang. Semua kita datang. Masih pumpung, masih ada waktu. Kita datang, kita dengar kebenaran firman. Haleluya, haleluya.